Untuk instalasi metodenya sebenarnya pemasangannya hampir sama dengan bangunan-bangunan baja biasa, lebih mirip lagi dengan bangunan baja PEB, di mana kita pertama adalah melakukan pemasangan angkor di lapangan, dan ini harus sesuai dengan gambar angkor boatpan yang akan disuplai oleh pihak Indopurlin. Nanti di lapangan tinggal menyesuaikan dengan dimensi-dimensi kritikal. Biasanya nanti pihak surveyor akan memastikan posisi angkor itu sudah sesuai sebelum pengecoran dilakukan. Kemudian dari sisi metode instalasi, nanti akan kita kasih juga namanya erection drawing. Nanti pemasangan akan mengikuti tahap-tahap tersebut, dan juga erection drawing akan kita lakukan. Nah, seperti ini ilustrasinya. Nanti kita mulai dari as yang ada bracingnya, karena itu kita mulai sebagai brace frame supaya lebih stabil dalam pemasangannya. Salah satu tahap kritikal di pemasangan adalah brace frame. Jadi satu frame itu harus lengkap, kolom, rafter, kemudian purlin, bracing, dan belum bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya apabila tahap pertama tersebut belum kita laksanakan dengan komplit. Dan juga harus kita lakukan alignment, baru kita lanjutkan ke tahap base spacing berikutnya. Baik, ini beberapa project reference yang sudah Indopurlin lakukan. Yang ini adalah supply untuk purlin dan GERD di pabrik di Jawa Tengah. Ini kita hanya supply saja, jadi desain dan juga pemasangan dilakukan oleh owner. Jadi beberapa foto yang kita show. Kemudian juga selain itu kita juga supply rafter komponen dan juga purlin dan GERD untuk pergudangan di Jawa Barat. Kemudian yang berikutnya kita supply mainframe untuk kantor 2 lantai di Jawa Barat seperti ini. Ini beberapa connection yang bisa kita lihat. Connection kolom balok, kemudian kolom rafter dan juga kolom strut. Berikutnya kita juga supply rafter struktur frame untuk warehousing pergudangan. Jadi CFS ini bisa juga dikombinasi dengan hot roll struktur. Jadi kolomnya kolom hot roll, kemudian sistem rafternya menggunakan sistem rafter CFS. Ada beberapa bangunan yang menggunakan kombinasi material seperti ini. Ini juga sama, ini bangunan dengan overhead crane, workshop, kolomnya menggunakan hot roll, kemudian sistem struktur atapnya menggunakan komponen CFS dari Indopurlin. Ini beberapa contoh aplikasi dari Corpom Steel, dan biasanya memang secara konvensional dipasang sebagai purlin. Ini juga purlin. Ini contoh bangunan di Kamajaya Logistik di pinggir tol Jakarta Cikampek. Ini bentang purlinnya 18 meter. Jadi untuk CFS sendiri sebenarnya tidak ada batasan panjang. Jadi batasan panjang hanya karena batasan transportasi. Selain itu sebenarnya tidak ada batasan juga. Ini 18 meter bisa kita produksi dan juga bisa kita supply ke lapangan. Ini 18 meter. Jadi 18 meter memungkinkan dari sisi produksi, asalkan dari sisi transportasi ke lapangan itu memungkinkan. Jadi sebelum purlin ini kita supply, biasanya kita koordinasi dengan transporter terkait dengan akses ke lokasi proyek. Ini 18 meter, jadi base spacing antara mainframe ke mainframe-nya 18 meter.
Baik, ini juga contoh aplikasi pulin dan GERD. Biasanya memang secara konvensional CFS itu digunakan sebagai pulin dan GERD. Kemudian kita juga membuat sistem sebagai satu bangunan, kolom, rafter, kita memakai Indopulin CFS sebagai mainframe. Ini beberapa contoh bangunan menggunakan platform steel sebagai mainframe. Kemudian juga bisa dikombinasi dengan baja ringan sebagai bentuk-bentuk bangunan artistik apabila biasanya arsitek yang memerlukan hal tersebut. Kemudian untuk multi-story ada beberapa bangunan yang bisa digunakan sampai dengan 3 lantai. Ini beberapa contoh. Dan juga untuk multi-story building yang memakai bearing wall ataupun wall framing itu di luar negeri sudah banyak dilakukan. Ada beberapa yang bisa sampai dengan 4-5 lantai. Kemudian ini juga 12 lantai, beberapa contoh. Jadi kalau di luar negeri bisa, harusnya di Indonesia juga bisa. Tinggal nanti dari sisi perhitungan kita memang perlu disupport oleh technical expertise. Bagaimana si komponen material ini bisa digunakan untuk mendukung bangunan-bangunan multi-story building. Bahkan di tahun 2016 ada studi bagaimana CFS ini bisa membangun bangunan 40 lantai. Nanti mungkin Pak Ewal juga bisa memberikan ulasannya Pak mengenai hal seperti ini. Karena di sana sudah ada konsep bahwa CFS ini bisa dibangun untuk bangunan 40 lantai. Ya mungkin begini teman-teman saya jelaskan seperti saya sampaikan tadi. Jadi kelemahan utama daripada CFS itu lagi-lagi saya sampaikan adalah masalah fatigue, sehingga dia tidak bisa sebagai penahan frame utama. Jadi dia sifatnya itu harus dibantu dengan sistem lain. Seperti tadi di gambar sebelumnya kita lihat dengan wall frame, dengan sistem dengan sistem cross brace seperti ini. Ini bisa juga. Jadi tentu menggunakan jenis material lain. Nah, tapi untuk bangunan yang multi story tentunya misalnya 40 lantai ke atas, pasti bisa misalnya mengadop dengan sistem penahan gempa bangunan-bangunan multi-story lainnya seperti menggunakan shear wall, ya tentunya itu ada campuran ya, jadinya jadi hibrid bangunan ini menggunakan core. Misalnya core itu bisa juga memanfaatkan dinding geser daripada elevator. Nah bisa juga areal tangga keselamatan ya, biasanya di sudut-sudut daripada gedung itu bisa dijadikan berfungsi sebagai core. Nah, bisa juga gabungan antara core dengan struktur lengan outrigger ya, itu di bangunan high rise itu umum. Jadi artinya bangunan ini dia merupakan hibrid seperti gabungan antara struktur tertentu yang menahan gempa. Jadi artinya di sini nanti R-nya dia itu adalah akan diterima sebagai SMS atau special moment frame itu adalah ditahan oleh struktur utama tersebut. Jadi oleh outrigger, oleh shear wall atau apa-apa. Kemudian yang bangunan dan struktur baja ringannya sendiri, CFS-nya itu tetap sebagai penahan momen biasa. Mungkin seperti itu. Jadi logikanya sama. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu, saya mau bercerita. Almarhum WTC ya, WTC itu semua lantainya menggunakan joist baja ringan yang dibom oleh Al-Qaeda yang meledak itu semua lantainya itu menggunakan bahan CFS. Itu bangunan itu sudah didesain semenjak kalau nggak salah tahun 60 atau 70-an, ya sudah lama. Itu bukti bahwa Amerika Serikat sudah mengenal struktur CFS ini sejak lama. Jadi WTC kembar itu lantainya semua, decknya itu joistnya menggunakan baja ringan. Mungkin itu sekedar informasi dari saya. Terima kasih Pak Gatot. Ya, baik, mari kita lanjutkan ke aplikasi-aplikasi bangunan lainnya. Jadi ini di luar negeri sudah diadakan studi bahwa CFS
bisa digunakan di bangunan 40 lantai juga, tapi mungkin dengan sistem perhitungan dan juga sistem building yang lainnya. Kemudian yang sering dipakai adalah sebagai tambahan mezanin di gudang-gudang yang memerlukan sistem cepat. Jadi tidak perlu ada fondasi lagi, bisa dipasang di lantai beton existing di bangunan gudang tersebut. Contohnya seperti ini. Kemudian salah satu negara yang maju di dalam penggunaan baja ringan adalah di Turki. Ini foto dari salah satu perusahaan CFS di Turki, bagaimana mereka bisa mendesain bangunan untuk wingspan dengan menggunakan CFS dan bisa dengan bentang-bentang 40 sampai dengan 50 meter dengan bentuk kolom dan juga rafter sistem Cremona. CFS banyak juga digunakan untuk temporary storage, bisa kita lihat di gambar, di mana ini bisa dipasang dengan cepat, kemudian apabila mau dipindah juga bisa dibongkar, kemudian bisa dipindahkan ke tempat lain dan dipasang kembali. Banyak juga dipakai untuk carport ataupun kanopi yang pemasangannya simple, kemudian mungkin fondasinya juga tidak perlu fondasi yang berat. Kemudian yang sekarang banyak dipakai sebagai solar panel frame, karena tipikalnya adalah beratnya ringan, jadi mudah dibawa ke remote area, sehingga secara transportasi, kemudian secara pemasangan juga bisa memudahkan para pengguna, dan juga bisa digunakan sebagai additional canopy untuk tambahan storage di bangunan-bangunan gudang di luar. Dan juga ini adalah salah satu contoh penggunaan Qualcomm Steel untuk heavy duty partisi. Biasanya ada gudang-gudang yang disewakan kepada beberapa vendor, ataupun ada data center colocation yang kita perlu partisi, sehingga antar penyewa itu ada sekat-sekat yang jelas. Jadi kita bisa lihat di sini penggunaan CFS sebagai heavy duty partition. Nah, ini salah satu terobosan lain juga nih, Pak Ewal. Yeah. Jadi ini ada Qualcomm Steel yang dipakai untuk bangunan overhead crane. Memang tidak bisa besar-besar, hanya di angka 5 ton, tapi kemarin saya dapat referensi lain lagi, Pak Ewal. Ini bisa sampai dengan 25 ton. Ini dibangun 10 tahun yang lalu, Pak, 2014, dan sampai dengan tahun sekarang masih berfungsi dengan baik. Ini bangun CFS dengan overhead crane dan kapasitasnya 25 ton. Mereka punya sistem tersendiri dari CFS-nya, punya mesin sendiri untuk formingnya. Jadi memang secara riset and development di luar negeri itu sangat advance sekali, sehingga material CFS bisa digunakan untuk struktur-struktur yang beraplikasi. Ini untuk pom bensin, kemudian untuk monumen-monumen. Ini salah satu contoh monumen di Indonesia yang dulu saya ikut serta dalam desain and build. Ini cauldron untuk Asian Games, tempatnya ada di GBK di pintu 6. Ini kami pakai Qualcomm untuk rangka fasadnya. Ini seperti ini. Ini di dalamnya adalah mainframe-nya menggunakan OF. Kemudian rangka fasadnya menggunakan Qualcomm Steel seperti ini, dan kulitnya menggunakan tembaga. Jadi penggunaan CFS sendiri sebetulnya sangat luas sekali, hingga bagaimana engineer sebagai pelaku teknis itu bisa menggunakan perhitungan sehingga CFS bisa digunakan di berbagai sistem bangunan yang akan kita laksanakan. Ini untuk wingspan bisa dengan 78 meter. Tadi Pak Ewal juga sudah sempat singgung bahwa sistem CFS bisa digunakan untuk bangunan-bangunan dengan bentang besar. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa tipikal detail connection yang biasanya digunakan pada bangunan-bangunan CFS, baik itu sebagai warehousing,
untuk bangunan industrial ataupun bangunan-bangunan dengan 2 atau 3 lantai. Ini ada base plate, kemudian base plate dan juga sambungan strat, kemudian ini untuk sambungan mezanin untuk joist-joist. Ini sambungan untuk pertemuan antara rafter, APEX. Kemudian ini sambungan kolom rafter juga. Sama ini juga sambungan untuk joist biasanya antara rafter dengan joist, antara balok utama dengan joist. Kemudian ini sambungan kolom rafter. Jadi ini beberapa typical connection yang nanti bisa kita pilih waktu kita mendesain bangunan CFS yang akan kita supply. Selain bentuk T, sebetulnya nanti ada juga bentuk sigma seperti ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan kayaknya Indopurlin akan mendatangkan mesin yang lebih heavy duty sehingga bisa memakai material CFS ini untuk struktur bangunan-bangunan yang lebih heavy duty lagi. Nah, ini ada beberapa bentuk platform steel section yang digunakan untuk non struktural biasanya, untuk penggantung pintu, kemudian untuk rangka-rangka otomotif dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu Pak Budi presentasi dari Indopurlin. Kemudian juga kita sudah pernah diskusi juga bahwa di tahun 2025 ya Pak Ewal, kita akan mengadakan seminar on factory. Nanti mungkin dari pihak Sipilpedia Pak Budi, kemudian dari Pak Ewal juga untuk untuk jadwal dan fix waktunya nanti mungkin akan diumumkan oleh Pak Budi dari pihak Sipilpedia. Ya, jadi mungkin saya tambahkan teman-teman, kita ada rencana di awal 2025 akan melanjutkan webinar ini menjadi seminar on factory, tentunya dengan kapasitas yang terbatas ya. Jadi tergantung dari Indopurlin nanti sanggup. Ini apabila peminatnya banyak, tentunya kita akan membuat menjadi beberapa sesi. Nampaknya sih kalau saya lihat kapasitas mungkin 200 sampai 300 bisa ya. Jadi nanti teman-teman akan kami jelaskan semua proses daripada PEB Light ini, Pak. Ya, jadi proses seperti apa dia sampai menjadi building. Kebetulan contoh-contoh bangunannya yang sudah terpasang pun ada, sehingga nanti teman-teman bisa lebih plong itu lebih jelas. Oh seperti ini tuh jadinya gitu. Kira-kira demikian. Terima kasih Mas Gatot, silakan. Oke. Cukup Pak Budi dari Indopurlin. Mungkin waktu kami kembalikan ke Pak Budi. Siap, terima kasih Pak Gatot, Pak Ewal yang sudah sharing ya tadi terkait dengan PEB Light Bajaringan ya. Jadi mungkin ini semoga bisa mencerahkan teman-teman semuanya. Jadi mungkin karena kita sudah terbiasa Bajaringan itu rangka atap gitu ya. Jadi mungkin jadi dengan adanya webinar ini bisa jadi perspektif lain gitu ya. Jadi teman-teman jadi oh ternyata ada jaringan juga, tetapi ini bisa dimanfaatkan untuk struktur utama bangunan. Oh ya, jadi gini. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk struktur bangunan. Jadi dengan tadi sudah disampaikan Pak Gatot, sebenarnya itu secara overall itu biayanya bisa jadi lebih murah karena tadi karena dengan ini bangunannya lebih ringan, otomatis fondasinya jadi tidak butuh fondasi yang mungkin harus fondasi dalam gitu ya, tapi ya semuanya tergantung dengan analisa nantinya. Terus mungkin alat beratnya, berarti kan kerennya mungkin juga kapasitasnya bisa lebih kecil dibandingkan kalau kita pakai baja berat gitu ya. Jadi mungkin itu salah beberapa tadi sudah disampaikan keunggulannya gitu ya. Jadi harapan kami sebenarnya dengan webinar ini bisa memberikan pengetahuan teman-teman semuanya
ternyata ya tadi baja ringan ini bisa untuk struktur bangunan utama dan ini bisa dimanfaatkan untuk ternyata nggak hanya untuk bangunan kayak gudang gitu ya, tapi bisa untuk bangunan 2 atau 3 lantai kayak gitu ya. Bahkan tadi bisa sampai 40 lantai kalau di luar negeri gitu ya. Jadi ya semoga apa yang disampaikan tadi dari mulai jadi proses desainnya, terus publikasinya, terus sampai instalasinya teman-teman paling nggak tahu gambaran besarnya gitu ya. Nah harapannya tadi makanya mungkin di 2025 nanti kita akan ngadain seminar on factory biar teman-teman juga langsung tahu bagaimana proses produksinya itu seperti apa sih gitu ya. Jadi dari coil terus pamannya jadi profil itu seperti apa, terus membuat lubangnya seperti apa kayak gitu. Nah itu nanti lebih detailnya kalau teman-teman sangat tertarik ini karena mungkin ini bisa jadi solusi. Oh ini ke depan jadi solusi untuk struktur-struktur gudang atau pabrik kayak gitu. Mungkin kita nanti sama-sama kita belajar lagi, teman-teman bisa lihat detailnya itu nanti mungkin di seminar factory nanti gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut ke Q&A. Ini sudah ada sekitar 90-80 pertanyaan gitu ya. Nah, teman-teman bisa vote pertanyaan yang sudah ada. Kalau ada pertanyaan yang belum ada, teman-teman bisa pertanyakan lagi gitu ya. Tapi sepertinya kita tidak kita nggak bisa jawab semua pertanyaannya karena ada hampir 80 gitu ya pertanyaan. Jadi mungkin kita akan jawab pertanyaannya sesuai dengan vote yang paling banyak gitu ya. Jadi teman-teman silahkan vote pertanyaannya, kita akan jawab pertanyaannya. Tapi sebelumnya sesuai janji kami, untuk teman-teman yang membutuhkan sertifikat, teman-teman bisa isi dulu feedbacknya, ya. Ini sudah saya kirimkan di pop-up di layar teman-teman semuanya, juga saya kirimkan ke chat. Nah, saya kirimkan ke chat supaya teman-teman bisa pastikan teman-teman untuk ngisi karena sertifikatnya berdasarkan data dari feedback yang teman-teman isi. Nanti pastikan ketika ngisi datanya harus benar ya, nama, email, WA-nya gitu. Jadi kalau emailnya nggak salah nanti nggak terkirim juga. Terus kami juga tidak ada revisi. Jadi kalau namanya Pak kurang gelar atau kurang apa, ya, itu berdasarkan data yang teman-teman isi. Jadi pastikan nggak usah buru-buru, pastikan data yang diisi sudah benar, gitu ya. Oke, terus mengingatkan lagi nanti di akhir kita ada giveaway. Jadi ada 2 giveaway, ada 1 smartphone dan 1 coffee maker ya. Tapi pastikan sebelumnya untuk pemenang nanti harus sudah follow Instagram Indopurlin. Nanti di akhir kami akan undi ya untuk peserta yang hadir saja. Jadi saya tadi sudah masukkan data peserta yang sudah hadir di webinar hari ini gitu ya. Oke, terus tadi mengingatkan juga ini untuk hadiah giveaway ini ada pajak hadiah 25% ditanggung oleh peserta. Oke ya, mungkin itu saja. Terus kita lanjut ke pertanyaannya. Nah, kita urutkan dari pertanyaannya. Oh iya, mungkin saya share ini dulu ya Pak. Grup itu ya Pak? Grup Telegram ya Pak ya? Ya Pak. Ya, saya sebentar Pak. Grup Telegram. Kami kemarin, sebenarnya kami kemarin ada ini grup di grup WA. Ini khusus bahas mengenai struktur baja. Jadi tidak hanya struktur baja ringan, tapi juga struktur baja berat juga.
Jadi teman-teman silakan kalau yang mau berdiskusi, sekarang kita pindah ke Telegram supaya kapasitasnya lebih besar lagi, karena kemarin 1000 banyak sekali yang belum bisa masuk gitu, karena kapasitas di WhatsApp itu hanya 1025 saja. Jadi kita pindah ke Telegram. Untuk linknya sudah saya kirim di chat ya, di chat. Teman-teman silakan gabung. Kita akan bahas mengenai struktur baja, baik baja ringan atau baja berat. Cuma memang grupnya kita agak strict. Jadi kalau teman-teman posting sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan grupnya, kita akan kick ya. Jadi memang ini fokus untuk teknis saja gitu. Oke, kita ada kayaknya ada 90-an pertanyaan. Kita nanti pertanyaan pertama dari Pak Badui, yaitu apakah ada standar panjang bentang untuk baja ringan? Yang kedua, apakah ada contoh kasus nyata dari keruhan atau masalah struktural pada rangka baja ringan akibat lanjutan berlebihan? Karena pada lokasi pekerjaan kami pada bentang 18 meter terjadi lanjutan. Dan bagaimana langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi lanjutan pada rangka baja ringan ketika menghadapi beban? Oke, ini jawab satu-satu ya Pak. Iya Pak, siap. Oke. Terima kasih Pak Badwi. Jadi seperti presentasi kami berdua tadi, tidak ada batasan. Cuman dari khusus untuk PEB-LIFE saat ini yang banyak beredar di Indonesia itu, dan saya pribadi pernah mendesain dan juga memimpin pelaksanaan pemasangan itu sampai bentang 3 meter. Nah, jadi masalah kasus alhamdulillah saya belum pernah mengalami. Nah, seperti halnya baja-baja yang lain tadi saya sampaikan, kelemahan dari baja ini ada lagi baja ringan adalah rasio perempuan kasar, namanya harus kita waspadai sehingga pada saat rekalkulasi kita harus waspada dan masalah state of correction. Biasanya saya mengulangi terjadi seperti itu. Banyak teman-teman yang mengaitkan baja yang anak berat itu biasanya memodelkan pada saat bangunan tersebut bentuk garis sisi berdiri, dan mereka teman-teman lama mendesain pada saat pemasangan ini harus didesain. Jadi mulai dari satu frame itu dia diikat mana, pada saat dua frame dia diikat mana dan seterusnya. Nah, sehingga misalnya adanya mungkin deformasi seperti tadi yang terjadi di Bapak ini, mungkin hal-hal ini terlewatkan untuk diperiksa. Jadi sebenarnya apalagi yang namanya PEB-LIFE itu dia ringan. Jadi kalau sampai terjadi deformasi itu pasti ada sesuatu yang fatal dalam proses desain ya, atau dalam proses perencanaan sambungan itu ada yang salah. Nah, kenapa saya bilang ini selalu aman, dan di proyek-proyek kami yang kami sudah cukup puluhan tahun bergerak di bidang ini dalam perencanaan, alhamdulillah 100% tidak pernah terjadi keruntuhan. Itu karena bangunan ini kan dia ringan, jadi bahkan untuk bentang 15 meter, 20 meter saja kita tidak perlu kren, cukup menggunakan bom ya istilahnya, tukang-tukang itu bom ya, apa istilahnya itu, menggunakan batang bantu untuk meletakkan kren, manual kren seperti itu. Jadi sangat ringan, diangkat batang-batangnya diangkat oleh 2 orang aja udah terbawa. Jadi kalau sampai deformasi itu sulit. Nah terus juga dia karena high ten, jadi high ten itu tentunya batasan izin deformasinya itu justru lebih tidak ketat dibandingkan baja pada umumnya. Baja pada umumnya kan batas deformasinya untuk bentangan bebas itu sekitar L per 180. Tentunya kalau untuk high ten itu bisa lebih dari itu, karena walaupun nilai E dan Poisson ratio-nya sama, tapi karena FY dia itu tinggi, tentunya dia akan menyebabkan deformasi dengan beban yang sama, tentu lebih rendah dibandingkan dengan baja dengan strength-nya yang lebih rendah atau baja konvensional. Jadi bisa untuk bentang berapapun bisa. Tadi kan dilihat
di mana di luar negeri itu ada yang 78 meter, ya kan? Ya seperti itu. Bahkan kami desain yang di Afrika Selatan itu sudah dipasang itu ada hujan es, itu bentangnya 30 meter. Itu enggak kenapa sampai sekarang itu pakai back to back C300. Demikian Pak Budi, Pak Badri. Terima kasih. Silakan. Oke, Pak. Tapi mungkin sebelum balik lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Tadi sebenarnya kan ini ada konsultan perencana. Terus kemudian ini ada seumpamanya ada pabrikan. Contoh umpamanya Indopurlin nih, Pak. Nah, ketika mendesain gitu ya, Pak. Itu jadi tadi sebenarnya prosesnya tadi kan sebenarnya sudah dijelaskan Pak Gatot ya, apa namanya. Nah, ketika umpamanya ini apakah prosesnya sebenarnya konsultan itu mendesain, konsultan mendesain sendiri, tinggal kasihkan ke apa namanya istilahnya Indopurlin, oh ini profilnya tolong dibuatkan kayak gitu Pak, gitu, atau sebenarnya dari konsultan minta Indopurlin untuk mendesain gitu Pak, karena supaya hal-hal seperti ini, kesalahan terhadap desain itu terhindarkan gitu. Nah, oh iya, ini jadi ini kan sebenarnya jadi tanggung jawab siapa gitu nantinya, kayak gitu Pak. Oke. Biasanya Pak, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang baja purlin ya, itu dia tidak mentah-mentah menerima gambar desain dari luar. Ya sebut aja ya, BlueScope ya, Tata Logam, ya mungkin Robertson ataupun Indopurlin dan teman-teman yang lain, itu gambar desain yang sudah didesain itu pasti akan direview karena rata-rata pihak fabrikator tidak hanya Indopurlin, yang lain itu punya software untuk mereview itu berdasarkan produk barangnya. Seperti contoh Indopurlin kan tadi mempunyai material dengan section profilnya yang berbeda ya, custom gitu loh artinya. Jadi pasti itu akan direview sehingga tanggung jawab desain tersebut akan berpindah ke si fabrikator. Itu yang umum terjadi gitu loh Pak, yang umum terjadi. Jadi beda dengan bangunan dengan berbahan beton ya. Kalau bangunan berbahan beton, kontraktor dikasih, kontraktor tidak akan review. Beda dengan konstruksi baja. Bahkan baja konvensional pun terkadang, Pak kita pakai PIB bisa lebih murah ketimbang menggunakan PIB konvensional pakai Habim atau apa. Seperti itu kira-kira. Itu yang udah terjadi secara umum, seperti itu yang terjadi, begitu Pak. Silakan. Jadi Pak. sebenarnya juga tetap ada tanggung jawab dari pihak pabrikator juga ya Pak ya, untuk ini ya Pak ya. Betul Pak, sudah umum seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk user gitu ya, baik itu usernya itu owner atau mungkin konsultan atau kontraktor kayak gitu, kontraktor kan bisa saja masuknya via value engineering kayak gitu ya Pak ya, atau itu kan bisa juga itu berarti sebenarnya akan lebih tenang juga ya Pak kalau mau gitu ya. Iya betul. Pasti akan direview Pak, nggak dilepas. Yeah. Oke, ini dari Pak Didit Setiadi. Ini kayaknya agak nge-lag tempatnya Pak Gatot nih. Cuma suaranya masih muncul nih Pak. Oh gitu Pak, nggak apa-apa sudah. Iya. Oke, ini dari Pak Didit Setiadi. Berapa bentang maksimal PB Light tanpa kolom tengah yang cost-nya semakin efisien? Karena saya ada case bentang 40 meter yang tadinya free span menggunakan sistem Cremona, akhirnya harus menggunakan internal kolom gitu. Jadi mungkin kalau ini bandingkan kalau Pak Didi Setiadi ini kasusnya dia lebih murah ketika karena 40 meter harus pakai Cremona, akhirnya lebih murah, akhirnya tambah kolom lah. Untuk PB Light ini bentang berapa yang paling efisien gitu Pak, tanpa harus ada kolom tengah gitu. Ya, oke. Yang pernah kami lakukan, kami membandingkannya bukan dengan Cremona, tapi dengan baja konvensional. Tapi juga tidak lepas daripada parameter-parameter lain, daerah gempa, terus daerah angin segala macam, terus dibangunnya di mana. Jadi tidak selalu ya, tidak mengikat.
Jadi artinya dalam kondisi tertentu memang dia itu mirip seperti PEB ya, PEB Happy, mirip. Jadi dibentang 30 sampai 40 sebenarnya masih lebih efisien. Jadi kita sebenarnya kami sendiri melakukan studi secara detail belum pernah. Karena dia kan tergantung juga jarak B. Jarak B itu artinya jarak daripada frame baja ke arah longitudinal. Itu pengaruh juga mau bentang berapa. Nah, apabila nanti tentunya kalau jarak B-nya lebih pendek, ya tentu dia akan lebih bisa dengan bentang lebih lebar. Jadi kita tidak bisa mengatakan bentang sekian dia lebih hemat daripada yang lainnya. Jadi harus membandingkan itu tuh harus secara overall. Seperti tadi Pak Gatot sudah menjelaskan, secara berat itu dia bisa menghemat 30%. Tapi secara rupiah itu overall dia menghemat 20%. Tapi itu pun Pak Gatot belum menghitung dibandingkan dengan fondasi. Apabila dengan fondasi mungkin akan lebih tidak 20%, bisa jadi menghemat menjadi 25%, seperti itu kira-kira. Jadi belum ada ya, kami belum pernah melakukan studi khusus untuk ini. Cuman ini harusnya case by project gitu loh. Jadi kita biasa juga dengan customer, kita kan lakukan kan banyak pembandingnya, iya kan? Membandingkan, tidak selalu harga mati kita harus menggunakan PEB Light. Cuman dalam hal ini presentasi kita kali ini, kita ingin mengenalkan kalau PEB Light itu sangat mungkin untuk tidak menggantikan ya, artinya sebagai kompetitor ya, sebagai pilihan lain selain orang menggunakan baja pensil, tentunya seperti itu. Yang selama ini dia hanya dipakai untuk penahan atap gitu. Mungkin sebatas itu Pak Budi. Silakan. Itu juga sebenarnya untuk pamannya gini Pak. Kalau teman-teman mungkin konsultan atau kontraktor atau mungkin user pamannya gitu ya Pak. Pamannya sudah punya desain, ini mau bangun, sudah punya desain struktur baja berat pamannya gitu. Sudah ada desainnya semua. Saya pamannya butuh pamannya 10M ya gitu. Itu dimungkinkan nggak pamannya kayak gini? Pamannya bilang ke Ibu Purlin gitu, Pak tolong pamannya ini kan saya kebutuhan pamannya untuk pabrik ini kayak gitu. Kalau pakai baja ringan itu pamannya desain sampai keluar biayanya berapa gitu, paman sampai mau konsep desain sampai keluar biayanya itu dimungkinkan seperti itu enggak Pak? Mungkin Pak, dimungkinkan. Jadi biasanya itu dari pihak industri sendiri disangsikan ya antara kami dengan industri bulan aja dikatakan. Jadi misalnya didesain murni oleh kami dalam hal ini dari konsultan PT Dinamika, itu kami akan mendesain secara objektif. Jadi misalnya ada uang kuliah, bangunannya luasnya seperti apa. Tentunya kita akan kasih. Kadang-kadang ada persyaratan tertentu juga dia ingin misalnya diberi papan, ya tentang yang ingin santannya nyaman peluru. Nah, tentunya nanti juga kita akan dorongkan kalau mampu Pak jarak B-nya mungkin kita bisa 6 ya, atau 5 meter, ya jarak awalnya. Seperti itu nanti kita akan sampaikan ngomong kali itu. Kalau Bapak mau lebih lebar, kita bisa menggunakan misalnya taras apa tentunya dengan berbasis baja efek juga. Seperti itu. Jadi bisa dari sisi desain untuk indikator ini dinamika bisa juga. Apabila nanti langsung ke Ibu Purlin, biasanya juga Ibu Purlin juga pasti akan menggandeng seorang expert seperti kami. Tidak mesti dari kritical inti, bisa dengan engineer lain yang punya pengalaman yang sama dengan kami tentunya. Seperti itu kira-kira. Tapi ketika kita mau ini kan Pak, pamannya tadi mau kan sebenarnya kan posisinya sebenarnya kan pamannya saya sudah punya desain, saya kan hanya mencari alternatif supaya lebih efisien kayak gitu. Nah ketika minta itu kena cas biaya gitu enggak Pak? Itu kena biayanya hanya di biaya review Pak. Biasanya itu direct ke perusahaan konsultan seperti contohnya perusahaan kami. Kami sering melakukan itu gitu loh. Jadi mereview sebuah bangunan gitu loh. Jadi terkadang juga ada owner itu yang dia mempunyai desain prototip
desain prototip, saya maunya seperti ini, dipasang di sini, cuman si kontraktor nggak bisa apa-apa, cuman atas biaya kontraktor ragu, minta tolong direview, dicek. Ini memungkinkan untuk dipasang konstruksi baja dengan desain owner seperti ini di lokasi yang dimaksud. Nah itu kami nanti akan narik fee biaya untuk itu, yang nanti tentunya ada berupa laporan struktur, ya, ada berupa nanti lampiran sertifikat surat izin dari perusahaan dan juga sertifikat SKK dari kami juga. Kira-kira seperti itu, Pak Budi, ya. Oke. Terus kemudian lanjut pertanyaan yang kedua, ini dari Pak Didis tadi. Bagaimana efek dari menggunakan purlin tipe C dan Z di posisi Goding dan GERD terhadap kekuatan structure dan cost? Oke. Nomor 2 ini sudah sering saya sampaikan. Sangat sudah sering, cuman teman-teman mungkin nggak dong aja, nggak ingat. Jadi kalau profil C dengan profil Z itu kita dari sisi section kita harus tahu. Profil C itu titik beratnya itu adanya di dalam daripada badan C. Tapi pusat geser dia adanya di belakang punggungnya. Ya, bisa dibayangkan ya, mungkin ini kelihatan nggak tangan saya. Ini ya bentuk C. Nah ini bentuk C ya. Nah ini profil C. Ini profil C. Nah ini titik berat si profil C itu adanya di tengah ini. Di tengah daripada bidang ini ya. Nah, tapi pusat geser dia adanya di belakang. Nah, ini mempengaruhi terhadap torsi. Jadi apabila C ini dipasang seperti Gording ya, dalam kondisi tertentu kita harus mendesain dia terhadap torsi ataupun tir lokal. Nah, berbeda dengan Z. Ya, keuntungan daripada Z ya, dari Z itu titik berat dia dengan pusat gesernya berhimpit di badannya, di tengah. Akibatnya secara tahanan torsi dia akan lebih tahan pada saat menahan beban ke arah sumbu lemaknya. Seperti itu aja perbedaannya. Dan satu lagi, keuntungan dari menggunakan jet purlin adalah, perhatikan, apa tuh bibir, apa tuh lembar ini ya, lembar sayap yang di bawah itu disebutnya ukurannya A kecil, bukan huruf capital ya. Terus yang di atas disebutnya B. Kemudian lebar dari B dikurang dengan A itu harus sama dengan seputar dari tebal daripada T ini. Maksudnya apa? Jadi Z ini gunanya apabila dipasang antara frame ke frame, dia secara bolak-balik, nanti misalnya di bentang pertama seperti ini, nanti di bentang berikutnya dia dibalik seperti ini. Sehingga dia saling mengunci, akibatnya hubungan connection antara sambungan-sambungan tersebut menjadi tahanan momen. Nah itu kelebihannya, sehingga apabila menggunakan jet purlin pasti akan lebih ringan kebutuhan bajanya ketimbang C purlin. Seperti itu kira-kira, saya harap jelas nih. Saya udah sering ngejelasin kayak gini, mudah-mudahan teman-teman ingat terus ini, tolong dipegang. Nanti mungkin kalau ada kunjungan ke pabrik saya akan jelaskan fisiknya. Lanjut Pak. Untuk yang ketiga, bagaimana treatment terhadap hasil pengelasan di purlin? Nomor 3 saya belum bisa jawab. Di dalam peraturan memang bisa, cuman saya dalam hal ini belum pernah melakukan, karena yang jelas kalau dia ada persyaratannya di 1397 ya, silakan baca di ASNZ 1397 ada. Cuman kami sendiri, saya termasuk induk purlin, nampaknya belum pernah melakukan tindakan seperti ini. Jadi kita hindarkan. Apabila ada kesalahan, kita lebih memilih membuang membernya, mengganti dengan yang baru ketimbang kita mengelas. Itu jawaban kita Pak. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Abdul Malik, Pak. Bagaimana standar keamanan ketinggian untuk pemakaian material baja ringan untuk bangunan gudang? Serta bagaimana mekanisme penyambungan antara baja dan beton, apakah memakai angkur atau seperti apa? Nah, ini untuk terkait dengan ketinggian bangunan, Pak. Ya, kalau tidak ada syarat tertentu, tidak ada. Tapi seperti halnya baja-baja yang lain, ya semua segmen tersebut didesain sedemikian rupa tergantung dari lokasi dan transportasi.
Dua itu Pak. Jadi tergantung dari lokasi dan pertimbangan transportasi. Kalau untuk baja konvensional ada 3, tergantung dari lokasi, dari transportasi, dari panjang segmen yang tersedia, sehingga menghindari banyaknya potongan dan buangan. Sementara kalau untuk baja ringan dia cut to length, tidak ada batasan. Jadi persyaratannya hanya ada 2, pertimbangannya transportasi dan lokasi. Jadi apabila transportasinya sulit untuk membawa bentang-bentang yang lebar, maka dia dijadikan mungkin ukurannya pendek atau disambung. Tapi pada prinsipnya itu sampai ketinggian 12 meter pun, 15 meter pun bisa. Tentunya nanti ada tahanan lateral searah longitudinal untuk menahan goyangan ke arah memanjang. Demikian Pak kira-kira. Kalau secara struktur nggak ada batasannya ya Pak ya? Tidak ada. Terus kalau penyambungannya antara baja dan beton tetap Baja memakai dan angkur ya beton Pak? itu sambungannya semua sendi. Tadi saya sudah jelaskan di webinar saya. Sambungan sendi Pak, tumpuan sendi. Angkur biasa Pak, menggunakan angkur biasa. Ini dari Pak Andri Wiono. Ini ada 15 pertanyaan nih Pak. Oke. Kita jawab pertanyaan. Yang nomor 2 ini ada. Ya, saya lupa di halaman berapa. Ya, ada di SNI 7971 atau ASNZ 4600 ada. Jadi pertimbangan rasio FU dibanding FY itu pada saat forming itu di sudut-sudut tersebut untuk membuat stiffener ataupun intermediate stiffener, bahkan persyaratan apabila ada 2 intermediate stiffener di sebuah badan baja ringan itu ada ketentuan jaraknya ada di SNI. Cuman secara umum radius tersebut seingat saya itu adalah T dibagi 8 kalau nggak salah. Saya lupa di halaman berapa. Ya, tapi ada persyaratannya, cuman saya lupa Pak. Tapi di SNI ada. Ya. Saya bacakan satu-satu dulu ya Pak. Ya, yang pertama, apakah material G550 bisa digunakan untuk struktur tahan gempa? Bisa Pak, ini di presentasi saya sebelumnya sudah ada. Jadi sekarang pertanyaannya yang dimaksud struktur tahan gempa seperti apa? Kalau struktur tahan gempa yang dimaksud dia menggunakan sistem seperti high rise tentunya tidak. Jadi penahan gempa tersebut kalau di dalam perencanaan dalam 1726 SNI kan kita bisa lihat itu ada R itu nilai R. Jadi apabila untuk khusus baja ringan tentunya R-nya dibuat kecil sehingga sambungannya menjadi simple join. Jadi dia penahan gempanya adalah sebatas sebagai struktur elastis, bukan sebagai struktur yang menggunakan tegangannya sampai batas elastis. Seperti itu Pak, bisa Pak. Semua struktur bisa didesain tahan gempa. Tapi yang dimaksud tahan gempa di dalam pikiran kita ini apa dulu gitu loh. Bukan seperti halnya tahan gempa seperti high rise. High rise gedung-gedung bertingkat itu beda sistemnya. Lanjut Pak. Oke, untuk yang kedua tadi ada terkait dengan batas radius tekuk saat forming baja ringan, ini ada sudah di SNI ya Pak ya. Terus yang ketiga, bagaimana tindakan pencegahan dan tindakan perbaikan? Ada steel deck ya, mungkin kita lewati dulu ini ya Pak yang. Enggak apa-apa, saya bahas Pak. Enggak apa-apa, masuk kategori. Jadi gini. Saya jawab dulu. Steel deck itu juga bahan baja ringan, materialnya sama dengan PB Light. Ya, jadi ini memang awal daripada diciptakannya steel deck itu adalah sebagai pengganti tulangan memanjang. Tapi sebaiknya banyak orang saat ini steel deck tersebut didesainnya tidak hanya sekedar sebagai tatakan atau pengganti perancang. Jadi harus dicek dulu desain tersebut, steel deck-nya sebagai perancang atau tidak. Kalau dia ternyata sebagai perancang, maka mau jebol, mau ini urusan amat, biarin aja. Jadi dia itu mau copot, bongkar aja sekalian. Yang penting tulangan di dalam lantai tersebut sudah didesain
sebagai tulangan penahan momen semuanya. Ya ini perlu tahu, jadi nggak bisa lihat hanya korosinya saja. Makanya blueprintnya harus tahu, di blueprint tersebut desainnya seperti apa. Tapi apabila dia ternyata metal deck ini didesain sebagai pengganti tulangan, maka dia harus mungkin diganjal, di assessment tentunya. Dikasih misalnya tulangan tambahan habim atau balok lain secara silang atau apa gitu. Karena dia tidak bisa diperbaiki, tidak bisa ditambal. Demikian, Pak. Terus yang keempat, apa yang sebaiknya dilakukan oleh structural engineer maupun produsen baja ringan bila terdapat ketidaksesuaian nilai lendutan teoritis dengan lendutan aktual pada uji lendutan akibat beban terpusat suatu profil baja ringan? Oke, jadi gini, lendutan yang ada di dalam perencanaan ini mungkin kayaknya yang nanya konsultan nih. Lendutan yang ada di dalam perencanaan itu adalah lendutan teoritis yang mana itu terjadinya dari beban terfaktor, ya faktor-faktor beban yang lain segala macam. Sementara apabila pada saat dilaksanakan itu lendutan yang terjadi itu umumnya yang kita lihat itu adalah pada saat beban servis. Pada saat beban servis. Jadi selama tentunya secara teoritis itu harusnya izinnya itu lebih besar ketimbang aktual. Kalau ternyata aktualnya itu lebih gede daripada hasil daripada analisis, ya solusinya di assessment atau dibongkar. Mungkin hanya itu. Berarti mutu materialnya, mill sheet-nya ya kita cek segala macam apa gitu. Mungkin begitu, Pak. Ya. Oke. Terus yang kelima, bagaimana sebaiknya dilakukan proses instalasi baja ringan untuk struktur rumah tinggal 1 hingga 2 lantai? Ini banyak yang tanya juga tadi saya lihat untuk baja ringan ini untuk bangunan rumah tinggal gitu Pak, atau 1 atau 2 lantai itu secara kos juga seperti apa gitu. Terus apakah memungkinkan juga untuk memungkinkan, Pak, nanti akan kita jelaskan on-site, Pak, di bulan Januari, Pak. Saya nggak bisa jelaskan secara lisan, karena harus ada bentuk fisiknya, jadi bisa ngebayangin. Jadi nggak bisa, Pak, saya nggak bisa jelaskan, tapi bisa. Ya, tapi bisa. Kalau dia bentuknya harusnya sudah ini ya, Pak, maksudnya kan modulnya sudah tetap gitu ya. Iya. Kalau ini kan mau nggak mau harus customize terus ya, Pak. Iya. Tapi itu pun juga sebenarnya masih dimungkinkan juga ya, Pak, kalaupun customize itu ya. Bisa, custom pun bisa. Seperti apa? Karena beberapa teman peserta ini juga, yang peserta webinar kami itu juga mungkin masih ingat muka saya, beberapa bangunan-bangunan moduler dari mereka pun saya yang mendesain, udah lama. Demikian, Pak. Ada nih pasti pesertanya, dengerin saya. Lanjut, Pak. 6. Apakah pola keruntuhan perlu diperhitungkan saat desain struktur yang menggunakan profil baja ringan? Pola keruntuhannya pada desain struktur menggunakan profil baja ringan, pola keruntuhan kita itu adalah tidak dalam batas elastis. Tidak dalam batas plastis, semuanya elastis. Jadi desain kita itu ada faktor pengali antara 0,6 sampai 0,8 itu supaya mencapai kapasitas daripada desain ini selalu di batas elastis, tidak sampai plastis. Demikian, Pak. Kita tidak desain dia sampai di batas plastis. Lanjut. Ke pertanyaan yang ke-7, apakah variasi mutu baja ringan mempengaruhi nilai elastisitas? Tidak, Pak. Tetap, Pak, 200.000. Lanjut. Yang ke-8, pada perhitungan luas efektif penampang baja ringan, misal profil C, apakah area tekukan tidak diperhitungkan? Mohon penjelasannya. Sudah, Pak. Jadi A yang dipakai adalah A efektif. Ya, lanjut. Oke. Yang ke-9, apakah sambungan skrup bisa digunakan sebagai tipe sambungan momen? Sambungan momen yang dimaksud, momen yang terjadi, tapi sistem sambungannya itu semuanya sistem sambungan biasa, Pak. Jadi kita tidak menggunakan sampai di batas plastis. Jadi mau pakai skrup, mau pakai baut, ada prinsipnya bisa.
karena tahanan dari struk tersebut yang kita pakai hanya geser, tumpu, ya, dan tarik, hanya itu aja gitu. Ada di contoh perhitungan saya yang sebelumnya di shortcut sudah ada. Lanjut Pak. Terus yang ke-10, untuk batasan komponen struktur tekan yang telah diprakualifikasi, apakah juga tersedia untuk berjaringan profil hollow? Ada Pak. Itu kan hanya contoh ya. Jadi di ASNZ 4600 atau di SNI 7971 ada Pak. Silakan dicek aja. Yang ke-11, jika input beban angin dengan cara auto wind load di software SAP 2000, bagaimana cara kita memastikan bahwa beban angin teraplikasi sudah di atas beban angin desain minimum yang disyaratkan oleh SNI? Jika ternyata masih di bawah nilai minimum, bagaimana langkah yang harus dilakukan agar memenuhi standar beban minimum? Kita nggak bahas ini Pak, kali ini cuma masalah PIB LED aja, maaf. Mungkin di lain waktu kita bahas. Tadi saya sudah sampaikan, kita nggak sampai seperti itu detail. Tidak dalam proses perencanaan ya. Lanjut. Oke, yang ke-12, apakah beban hidup atap pada rangka atap baja ringan suatu rumah tinggal bisa langsung menggunakan beban 60 kg per meter persegi dengan tanpa memperhitungkan faktor luas dan kemiringan atap? Jika menggunakan beban di atas 60 kg per meter persegi, rasanya terlalu berat untuk atap rumah tinggal. Mohon pendapatnya, Pak. Lain waktu aja saya bahas Pak, udah pernah saya bahas Pak. Tadi juga udah saya sampaikan. Lanjut Pak, yang lain Pak, biar yang berhubungan. Untuk yang ke-13, untuk desain tumpuan kolom baja ringan ke struktur beton, baiknya menggunakan tumpuan tipe sendi atau jepit ya Pak? Tipe sendi Pak. Untuk yang ke-14, apakah kolom baja ringan diizinkan untuk dicor ke dalam kolom beton pedestal agar memberikan efek tumpuan jepit? Hal ini untuk mereduksi kebutuhan akan profil kolom yang besar. Tidak diizinkan Pak, nanti di lain waktu saya jelaskan. Ini pertanyaan terakhir. Untuk baja ringan yang digunakan untuk rangka greenhouse, berapa sebaiknya kedalaman pondasi yang digunakan untuk mencegah guling akibat beban angin? Ini tergantung desain Pak, tadi saya sudah sampaikan. Jadi bisa mini pile, bisa pondasi biasa dan lain-lain, tergantung dari beban angin dan beban yang terjadi di reaksi pondasi tersebut. Nggak bisa dijelaskan nomor 15 ini secara detail. Lanjut. Oke. Oke, lanjut pertanyaannya dari Pak Fahmi Al-Qadri. Secara ketahanan material, baja ringan purlin dapat bertahan berapa tahun apabila kondisi tidak terkena bencana seperti gempa dan lain-lain. Kemudian, berapa panjang bentang maksimal yang dapat diaplikasikan di lapangan. Kemudian, secara kos baja ringan purlin jika dibandingkan dengan baja ringan lainnya seperti apa? Jadi secara ketahanan terhadap lifetime itu bisa lebih dari 15 tahun dalam kondisi normal. Cuma dalam kondisi hawa-hawa tertentu itu sudah ada beberapa perusahaan yang memproduksi dia seperti marine coating dan lain-lain. Tentunya perlu ada tambahan seperti itu Pak. Lanjut. Terus kalau seumpamanya ini baja ringan yang apa namanya ini ada kemungkinan korosi gitu nggak sih Pak? Itu tadi dalam kondisi normal, hawa yang normal ya, artinya dia bisa 15 tahun tidak korosi. Ya itu tergantung dari lapisan Z itu tadi ya. Nah untuk di daerah-daerah tertentu seperti daerah laut, di samping lapisan Z-nya kita besarkan misalnya Z175, Z200 dan lain-lain, tentunya ada lapisan-lapisan tertentu yang dia bisa sebagai persyaratan marine coating seperti itu. Harus ada seperti itu kalau daerah-daerah yang sulfatnya cukup tinggi. Seperti halnya untuk daerah yang biasa normal itu seharusnya enggak ya Pak ya? Enggak. Iya, dalam kondisi normal sampai 15 tahun. Kalau kita lihat pamannya kayak baja ringan rangka atap yang biasanya untuk rangka atap yang G550 itu kadang kalau kena air semen dia bisa jadi berkarat juga itu Pak. Betul, berkarat itu dia, itu karena lapisan Z-nya.
Jadi terkadang yang ditulis di brosur sama kenyataannya berbeda gitu loh, itu masalahnya. Tapi kalau seumpamanya yang ini, yang untuk PB Light ini, kalau kena air semen gitu ada kemungkinan juga nanti bisa berkarat juga gitu nggak, Pak? Ada. Makanya tadi saya bilang tidak diizinkan untuk dicor karena sulfat dia bereaksi dengan lapisan zinc, dengan galvalum itu bereaksi. Seperti itu, Pak. Kalau panjang bentang maksimal yang diaplikasikan di lapangan sebenarnya nggak ada batasan juga ya, Pak ya? Nggak ada tadi, bisa diaplikasikan berapa aja tergantung kita ngitungnya. Terus secara kos, tadi secara kos Oke, 40 meter saya pernah, terus tadi di luar negeri itu ada yang sampai 68 meter. Bisa pada prinsipnya, tergantung keterbatasan produk yang di sini saat ini yang umum. Di sini kan ukuran C-nya tuh 300, maksimum 400. Terus tebal materialnya juga di sini yang beredar baru sekitar 3 mili. Sementara di Australia udah ada yang 6 mili. Belum ada gitu loh di sini gitu. Seperti itu sebabnya. Kalau nanti yang ukuran tebal-tebal sampai 6 mili udah masuk, mungkin bisa bentang lebar seperti di luar negeri gitu. Tapi kalau Pak Gatot membandingkan secara cost itu terjadi reduce berapa persen, Pak? Untuk apa namanya antara baja ringan ini dengan pamannya baja berat gitu, Pak? Jadi kita ada case, Pak, kemarin. Jadi ada penawaran, kita diminta untuk bikin beberapa desain, Pak. Kita desain pakai yang hot roll konvensional, kemudian kita desain pakai PIB heavy, kemudian pakai PIB light, Pak. Jadi kita bikin 3 opsi desain. Di situ bisa dilihat, Pak. Jadi dari saving penurunan tonase yang diperlukan itu dari yang konvensional ke yang PIB light itu 30%, Pak Budi. Tapi secara cost di 20%, Pak. Seperti itu, Pak Budi. Dari sisi komparasi ya, kita sudah pernah melakukan, ada customer yang meminta beberapa opsi desain untuk bangunan industrial mereka, Pak. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Zulfi Triansah Putra. Apakah baja ringan ini memiliki waktu layar tertentu dan apakah membutuhkan perawatan tertentu? Ya, oke. Untuk waktu layar tadi saya sudah sampaikan. Jadi lifetime-nya itu yang sudah pernah itu ada yang sampai 30 tahun. Memang secara normatif, secara desain itu dia 15 tahun ya, tapi bisa lebih. Tergantung maintenance itu maksudnya bangunan tersebut dirawat tidak, kena hujan, kena ini diamkan saja, apa itu pengaruh seperti itu kira-kira. Jadi perawatannya minim. Jadi artinya dikondisikan tidak perlu training. Seperti itu aja yang sudah cukup banyak yang sudah kami desain sampai saat ini tidak ada komplain. Artinya sudah lebih bahkan dari 20 tahun. Ya ada yang sudah hampir 30 tahun ada. Demikian Pak. Tapi kalau ini profilnya kena terpapar namanya hujan kayak gitu, pengaruh biasanya dia akan pakai. Kalau hujan itu kan dia akan kaca. Ya itu dia maintenance lalang gitu aja. Seperti ini enggak ada perawatan keputusan nanti ada kalau terpapar kena hujan itu ada risiko jadi karat gitu ya. Kadang dari kejadian kemudian kan kalau pada alasan yang tinggi juga mempengaruhi berbagai Pak. Kita mempengaruhi berbagai jadi tergantung lain-lain yang terlambat. Terus kalau pamannya kalau profilnya sudah kena pamannya karat itu ininya harus diganti atau seperti apa kalau terjadi kan kadang-kadang kita cukup kadang apa namanya dia dilakukan itu. Nah, kalau ini maintenance-nya seperti apa Pak? Harus ganti profilnya gitu atau ada sepertinya caranya ya diganti atau di over atau apa gitu loh. Intinya tapi jangan coba terus dijadikan komposit dicor gitu loh ya. Dengan komposit saja juga bisa dikasih sabun sementara, misalnya dikasih sabun sementara
ya teman-teman dihitung nanti material tersebut dibuka, dipasang kembali, sub konsentrata tersebut dibuka, kan bisa seperti itu. Karena kan semuanya sistemnya dia dengan volt, jadinya mudah untuk bongkar pasang. Ya, memang tentunya buka LED, ya buka atap dan lain-lain apabila dia ada di frame itu bisa pada prinsipnya. Cuma memang akhirnya kendalanya karena itu maksudnya profilnya nggak ada di pasaran, mau nggak mau harus sendiri. Betul. Makanya biasanya dari produsen siapapun dia, contohnya itu Purlin, itu nanti kan ngasih tabel material Pak. Jadi part membernya, ya kan, terusnya Ericsson drawing itu tuh nanti satu paket akan dikasihkan. Jadi nanti dari part member tersebut akan ketahuan ini nomor komponen nomor berapa yang rusak. Nah jadi jangan hilang nomor si suppliernya. Jadi Pak ini kita dulu pernah bangun ini, terus part numbernya ini, proyeknya ini, nanti ketahuan barangnya. Tinggal diproduk ulang. Karena itu nanti tersimpan di database di fabrikator tersebut gitu loh Pak. Itu enaknya kalau baja pooling karena dia komponen mirip kayak kita beli mobil, dia spare part walaupun dia tidak disediakan, tapi spare part tersebut bisa dibuat kembali selama ada part numbernya gitu loh Pak. Nah, jadi part number kita tahu, biasanya kita dikasih BOM, bill of material kita itu ada tulisan part numbernya. Project ini part numbernya ini di database daripada Indopurlin ataupun perusahaan lain itu pasti akan nyimpen datanya, begitu loh Pak. Mudah. Ini nanti yang detail-detail gini saya jelaskan Januari deh. Makanya pada datang ke pabrik jadi gak enak ngomongnya gitu loh. Susah gak bisa ngebayangin saya Pak. Iya. Okay. Begitu Pak Budi ya. Apa-apa. Nih, tapi alhamdulillah nih teman-teman pada semangat nanyanya gitu. Yeah. Ini dari Bu Felistia Fidela. Pada pengaplikasian di sub atau etaps untuk kombinasi pembebanan, apakah ada kombinasi pembebanan khusus atau mengikuti standar SNI? Karena beberapa literatur yang saya baca, kebanyakan tidak menggunakan kombinasi pembebanan SNI terbaru mengenai bangunan. Iya, oke. Jadi di sub sama etap yang terbaru ataupun Start Pro itu ada defaultnya untuk full form steel. Jadi di default daripada beban per faktornya itu sudah ada. Bisa ikutin dari situ, tapi terkadang default tersebut tidak comply dengan SNI. Jadi baiknya dicek juga di SNI pembebanan, ya kan? Atau di di SNI khusus dengan baja CFS yang ada di Indonesia di 79, 71 misalnya perlu dicek. Kalau memang ada di situ ya kita update gitu loh datanya, tapi biasanya nggak banyak. Demikian Pak Budi ya. Ya, kalau di defaultnya ya sebenarnya kan kita juga harus menyesuaikan dengan SNI juga kan Mas? Iya betul harus. Tapi defaultnya ada. Oke. Ini dari Joshua Kenny. Apakah deck atap trough, fasten, atau standing seam roof efektif membracing purlin terhadap efek lateral atau torsional? Di Indonesia, sagrot juga banyak dipakai. Apakah sagrot juga bisa dianggap sebagai bracing lateral dan torsional? Kalau di Australia, banyak katalog menggunakan bridging sebagai bracing. Iya, oke. Jawabannya sama saja. Kenapa katalog produsen banyak menggunakan bridging, seperti contohnya Indopurlin. Karena kayak Indopurlin kan jualan, Pak. Kalau menggunakan sagrot kan bukan barang dia. Kalau bridging kan pakainya barang CFS. Seperti itu. Jadi mau Tata Logam, mau Indopurlin, Robertson, ataupun BlueScope, pasti akan cenderung mengarahkan ke bridging, bukan mengarahkan ke sagrot. Karena bridging itu menggunakan bahan CFS. Itu jawabannya, Pak. Sama aja fungsinya. Sama saja fungsinya. Ini dari Pak Agus Kurniawan. Untuk perhitungan pembebanannya, apakah sudah terintegrasi dengan aplikasi sipil, misal SAP atau ETAPS, untuk input pembebanannya?
Kalau ini nanti ini masalah desain ya, kita detail gitu nggak dibahas di sini, nanti aja. Ini dari Pak Rizky Dewantara. Bagaimana analisis biaya dapat dilakukan untuk menemukan keseimbangan optimal antara kualitas material, waktu fabrikasi, dan efisiensi instalasi? Ini juga kita nggak bahas di sini, Pak. Jadi kita hanya mengenalkan PB Light. Ini masalah gini, masalah manajemen pelaksanaan, masalah manajemen perhitungan. Tentunya ini bisa dilakukan oleh semua engineering seperti tadi. Jadi kita harus ada proyeknya, kemudian kita hitung mau efisiensi seperti apa. Tadi saya sudah sampaikan, semua tergantung lokasi, semua tergantung daripada sistem transportasi yang mau dipakai, terus material yang mau dipakai seperti apa. Terkadang persyaratan daripada arsiteknya itu juga menjadi berpengaruh daripada sebuah desain gitu loh. Jadi nggak bisa serta-merta kita bandingkan secara global seperti ini, Pak. Demikian, Pak Lani. Tapi kalau semuanya gini Pak, kalau ketersediaan material ini ya Pak, kan tadi pemainnya kita custom. Kalau ada yang mau ini, material itu pasti tersedia gitu, atau kadang harus inden dulu, atau seperti apa Pak? Terus proses pemainnya sudah, desainnya sudah ada nih. Kita ketika PO, mulai dari proses pabrik, pabrikasi sampai itu pengiriman itu biasanya butuh waktu berapa lama Pak? Ini biasanya kalau untuk anggap aja contoh bentang ukuran bangunan sekitar antara 1000 sampai 5000 meter persegi ya untuk PD Light. Itu biasanya apabila tidak ada load lain di sebuah fabrikator, itu bisa produksi itu maksimum sekitar antara 2 minggu sampai 1 bulan, itu pasti akan sudah selesai. Karena semua produksi ini sudah computerized. Seperti jadi cukup dari gambar shop drawing, kemudian masuk ke gambar nesting, terus ke gambar yang diaplikasikan dimasuk ke mesin komputer. Nah, kemudian komputer tersebut memberi langsung dokumentasi ke mesin forming, mesin bending atau mesin punching. Itu sekarang itu mesin-mesin itu sudah artinya dia sudah custom dari mulai forming, cutting, sampai pancing, itu sudah satu mesin. Jadi tinggal nunggu antrian aja. Jadi penyakitnya daripada bajaringan itu cuman begini, ya, profil C atau Z. Sedang ada orderan sekian ribu ton atau sekian ton, profilnya bentuknya Z ukuran tertentu atau C ukuran tertentu. Tahu-tahu ada yang ngasih kerjaan, profilnya maunya profil yang berbeda dengan yang ada. Nah, di situ masalah setting alatnya itu yang makan waktu untuk menghentikan. Di situ terkadang waktu-waktu itu yang mengganggu di pelaksanaan. Makanya ini nanti detail saya bisa jelaskan di bulan Januari deh. Ini termasuk ranah saya jelasannya langsung di pabrik. Ya, saya akan bisa jelaskan di pabrik. Nggak bisa kalau di sini. Ini dari Pak Indra Brukman. Untuk jarak minimum dan maksimal baja ringan untuk atap atau kanopi berapa? Mungkin masih, kalau ini masih ini ya mungkin ya Pak. Umum nggak bisa dijelaskan, harus dihitung. Enggak, maksudnya ini sepertinya juga pengertian baja ringannya ini baja ringan yang apa? 550 Ya, ini teman-teman nggak jelasin nih baja ringannya apa. Kita bilangnya CFSG 450 gitu aja. Yeah. Kita nggak bicara tentang G550 ya, beda. Ini dari Pak Muhammad Rafidani. Sebelumnya saya sudah pernah mengaplikasikan PB Light ini pada Bandara Depati Parbo Kerinci. Apakah untuk profil bisa di custom dan juga untuk profil bisa di bending? Oke, bisa Pak. Jadi di bending tertentu itu dengan radius tertentu tentunya bisa. Ya, tentunya bisa. Jadi cuman nanti tentunya juga ada sambungan segmental, tidak bisa dalam betang-betang tertentu ya mesin formingnya. Jadi nggak beda jauh dengan pipa gitu loh. Bisa di bending. Jadi pada prinsipnya bisa. Cuman kita nggak tahu seperti Geopulit punya alat untuk bending itu seperti apa, saya juga belum tahu. Nanti kita bisa bahas pada saat pertemuan di Factory aja Pak. Tapi kalau untuk kan tadi
dari Indopurlin kan sudah ada profilnya ya Pak ya. Tapi Ya. kalau ini kalau harus membutuhkan profil yang berbeda, itu apakah masih tetap dimungkinkan Pak? Mungkinkan Pak, dimungkinkan. Cuman kelebihan dari Indopurlin, dia kan sudah membuat tabel section membernya itu jaraknya pendek-pendek. Ada yang C100, C120, nggak umum tuh C120. Biasanya loncat C100, 150, 200, terus 250 seperti itu. Jadi nggak ada yang loncat-loncat. Cuman memungkinkan karena yang saya lihat kemarin, Indopurlin itu sudah mempunyai alat untuk memotong apa tuh namanya koil itu seperti motong kue bolu gulung gitu loh. Jadi dipotong-potong, dipendek-pendekin gitu bisa. Gitu. Saya nggak tahu nama alatnya apa. Jadi memungkinkan profil tertentu. Yang penting tentunya dengan cara seperti itu harus ada minimum order misalnya. Minimum order karena itu kan cukup sulit, nanti pasti akibatnya ada waste, ada buangan seperti itu kira-kira. Begitu Pak kira-kira. Itu yang saya udah lihat di pabriknya. Ya, jadi termasuk kayak seumpamanya ini ya Pak, apa namanya tadi kan Pak Gatot juga sampaikan bahwa jenis materialnya, komposisi material ini dari apa namanya profilnya itu kan bisa di customize juga gitu ya Pak. Nah itu apakah itu juga kan mau nggak mau berarti kan harus ada minimumnya kayak gitu ya Pak? Iya betul minimum. Kalau nggak minimum dan pasti kalau customize gitu, apalagi ukurannya aneh bin ajaib, pasti ada buangan nantinya. Satu gulungan itu kan berarti antara 5 sampai 10 ton. Sekarang kalau dibuang aja, kebuang 2 cm. 2 cm berapa persennya? Itu udah berapa ton? Ya betul nggak Pak Gatot? Gitu Pak. Iya. Jadi minimum order untuk satu koil itu antara 5 sampai 10 ton, Pak. Iya. Lanjut Pak. Ini dari Pak Abdul Aziz tadi sudah sempat dibahas ya kalau untuk bajaringan yang sudah terpasang melakukan pemeliharaan. Apabila ada bagaimana metode dan siklus pemeliharaannya? Ya. Secara prinsip nggak ada. Terus dari Pak Agus Subarkah. Jadi bajaringan ini hanya diperuntukkan untuk konstruksi bangunan, gedung, gudang, dan lain-lain. Apakah tidak dapat digunakan untuk konstruksi jembatan? Bisa Pak, bisa. Cuman secara prinsip, secara desain bisa. Jadi inilah yang namanya rekayasa struktur. Jadi material jenis apapun sebenarnya bisa. Lah sekarang kayu aja bisa dijadikan jembatan, masa bajaringan nggak bisa? Itu logikanya. Cuman saya belum pernah dapat tugas dan proyek seperti itu. Barangkali kalau teman mau ngasih silakan, saya berani. Lanjut Pak. Untuk ini kita sampai jam berapa ya Pak? Kita sudah jam kayaknya sampai 4:30 aja ya. 4:30 aja ya? Iya 4:30 ya. Dari Pak Putra Rizky Firdaus. Apakah bajaringan tahan air? Karena di Kalimantan Barat, tempatnya di daerah saya kadang terjadi banjir. Dan belum ada satupun contoh bangunan dari bajaringan di daerah saya. Iya, oke. Tadi saya sudah sampaikan, jadi masalah ketahanan korosi, jangankan baja ringan, baja konvensional juga sama. Tentunya apabila nanti menggunakan baja galvanized, ya tentunya bangunan tersebut yang didesain tentunya bukan artinya kita desain untuk terendam banjir setinggi 3 meter. Jadi harus kita akalin. Jadi misalnya pedestalnya ditinggikan atau konstruksi beton. Dulu misalnya tingginya 2 meter, batas banjir 150, kita desain pedestalnya 2 meter. Ya kan, kita desain pedestalnya 2 meter, sisanya baru menggunakan baja ringan seperti itu kira-kira. Jadi bukan artinya dia didesain untuk terendam air. Baja seperti apapun tidak ada didesain dia untuk direndam oleh air. Gitu. Demikian Pak kira-kira. Dari Pak Suharwanto. Apakah pengisian karakteristik material baja ringan dapat menggunakan karakteristik material baja profil biasa dalam aplikasi program SAP 2000, ETAP, atau aplikasi struktur yang lainnya?
Tidak bisa Pak, pasti akan error. Coba aja rasionya nggak keluar. Silakan coba. Jadi misalnya gambar profilnya di sub etap atau start pro atau sun pro menggunakan profil baja konvensional, kemudian assign materialnya menggunakan tadi gambarnya baja apa tadi baja biasa, kemudian assign strength-nya menggunakan G450. Pada saat di running analisis dia tidak akan mengeluarkan hasil tegangan atau rasio. Gak bisa Pak, error. Saya udah coba bolak-balik. Terus ini dari Pak Heri Yue. Di presentasi awal ditampilkan contoh bangunan medium atau high rise building 8-10 lantai. Kalau dilihat profil yang digunakan mestinya sama yang sudah diproduksi Indopurlin. Kenapa di Indonesia belum ada yang mengaplikasikan untuk high rise building? Apakah masalah regulasi atau SNI? Dahulu pengalaman kami sebagai aplikator kuda-kuda baja ringan, bisnis di lapangan berjalan dahulu, baru setelah sekian tahun berjalan SNI diterbitkan. Ya itu Pak, jadi inilah saya nggak mau bicara nyinggung ke masalah yang bukan ranah engineering ya. Contoh aja tadi saya sudah sampaikan, SNI 7971 itu adalah mengadop dari ASNZ 4600 tahun 2005. Saat ini sudah ada ASNZ 4600 kalau nggak salah 2020, cuman masih berbayar. Saya punya akses ke Australia, cuman berbayar. Jadi saya gunakan yang ASNZ 4600 yang sudah free ya 2018. Nanti saya bagi. Itu beda Pak, peraturan prakualifikasinya juga udah beda. Itu kira-kira. Jadi sebenarnya masalah keberanian customer atau tidak gitu loh. Seperti itu Pak. Ya kayak gitu Pak kira-kira. Tapi karena belum banyak untuk 3 lantai aja mungkin masih jadi perdebatan juga ya Pak ya? Iya betul. Di Indonesia ya. Ini dari Pak Octavian Wijaya. Sistem struktur sesuai SNI gempa dan SNI ketentuan seismik bangunan baja, apa yang dipilih rangka batang momen khusus atau menengah atau biasa? Jika yang dipilih khusus atau menengah, apakah memenuhi ketentuan seismik untuk profil baja ringan? Perhitungan sambungan apa mengikuti SNI sambungan baja sesuai sistem struktur yang dipilih? Untuk daerah sendi plastik, mana lateral base-nya apa diperhitungkan juga? Apa tadi sudah saya jelasin deh Pak, beberapa kelewatan ya. Jadi baja ringan tidak didesain menggunakan sendi plastik Pak. Kenapa? Karena jarak FPP-nya kan cuma 8% Pak. Kalau sendi plastik kan ada syarat ya tuh DSNI minimum 20% Pak. Saya lupa tuh di halaman berapa. Nanti saya screen deh di Telegram. Jadi nggak bisa. Jadi baja ringan itu tidak boleh dijadikan sendi plastik karena dia sangat atik Pak. Dia brittle Pak. Di bulak balik ceklek patah langsung. Kalau sendi plastik kan dia nunggu sampai payung itu kan melewatinya waktunya panjang hampir 25%. Sehingga pada saat dia belum rubuh, orang-orang bisa menyelamatkan diri dari high rise. Jadi apabila nanti desain high rise menggunakan baja ringan, tentunya dia tidak didesain menggunakan SMF atau IMF, paling tidak OMF. Cuma di dalam software tidak disebutnya OMF, tapi moment frame atau brace frame. Makanya sambungan dia semua batasannya hanya elastis Pak, atau sambungan bracing Pak. Demikian Pak kira-kira. Oke. Ini dari Pak Agus Kurniawan. Untuk bisa melakukan produksi pemasangan baja ringan, batas minimal tonase berapa banyak ya Pak? Dan apakah untuk bangunan rumah tinggal sederhana 2 lantai bisa menggunakan baja ringan untuk struktur utamanya? Harganya bisa bersaing dengan beton ataupun baja konvensional untuk jangka panjang? Bisa Pak, masalah bersaing atau tidaknya kan perlu dihitung Pak. Cuman pada prinsipnya, sekali lagi saya sampaikan,
rekayasa struktur itu bisa menggunakan baja apa saja. Mungkin Bapak-Bapak ingat itu proyek jalan tol yang di Demak aja itu orang mungkin terheran-heran menggunakan bambu. Kenapa orang baru tahu kalau bambu itu direndam itu nggak bakal busuk sampai ratusan tahun juga. Itu seperti itu. Sama dengan nasib Bajaringan yang sedang kita bahas ini, itu banyak orang yang belum tahu sehingga tak sayang gitu loh Pak. Padahal di Amerika sendiri dari sebelum tahun 1900 sudah ada gitu loh. Begitu Pak. Jadi bisa, cuman ya tergantung desain, bisa didesain pada prinsipnya. Lanjut Pak. Oke. Ini dari Pak Heri Setiaji. Yang pertama, apakah tidak perlu dicat meni atau dasar untuk perlindungan anti korosi? Ini kan memang nggak ada cat ya? Tidak perlu Pak. Jadi kalau mau dilapis juga bisa langsung custom, ya misalnya dengan powder coating atau apa. Cuman langsung ini cuman baja CFS itu jangan salah pada saat di cover painting itu dia tidak boleh dilakukan surface preparation Pak, nggak ada. Ya kalau di surface preparation namanya udah nggak ada perlindungan galvanisnya lagi gitu. Cuman dia bisa. Cuman sebaiknya memang dengan kualitas-kualitas cat tertentu. Karena saya bukan praktisi cat ya, mungkin teman-teman peserta di sini ada yang lebih tahu. Bisa pada prinsipnya yang saya udah pernah lihat tuh dengan powder coating gitu loh. Seperti itu. Atau mungkin ada perusahaan yang sudah memproduksi juga yang dia customnya keluaran produknya itu sudah marine coating, sudah ada antinya itu sudah tansulfat seperti itu. Ada Pak, sudah ada. Nggak tahu Indopurlin sebentar lagi menyusul. Lanjut Pak. Ini yang kedua tadi jembatan pada prinsipnya bisa ya Pak ya, tapi bisa mungkin ini tergantung didesain. ya. Tergantung didesain bisa. Dan juga kenapa saya yakin bisa? Karena semua desain jembatan tidak ada yang sampai batas plastis. Kalau sampai batas plastis ya mobil yang lewat jatuh duluan roboh Pak. Dia pasti sampai di batas elastis. Demikian Pak. Dari Pak Arif Hidayat. Untuk faktor modifikasi properti di supir attach nilainya satu semua ya Pak? Apakah termasuk baja non PEB LED juga sama? Ya tergantung dari lokasi sama penggunaan, itu kan gudang Pak. Tadi Bapak lihat. Ya kan, saya lupa tadi nggak lihat. Cuman masalah desain nanti Pak kita nggak bahas di sini Pak. Itu masalah proses desain. Tergantung parameter yang kita pakai, tergantung lokasinya juga. Lanjut Pak. Ini dari Pak Ikomang Swardikanata. Dalam aplikasi di lapangan, apakah jenis penutup atap yang tepat untuk Bajaringan ini? Semua bisa Pak, pakai genteng keramik bisa, pakai pakai color bond bisa, pakai ini bisa. Cuman memang kalau di Indonesia ini ya, itu umumnya pakai 0,5 aja tuh owner udah teriak. Padahal mungkin bapak-bapak kalau tahu standar atap metal di Australia itu 0,6 apa 0,7 Pak. Jadi menyedihkan di sini itu. Makanya akhirnya disikapi sama produsen yang sekedar ingin jualan. Yang saya lihat, saya pernah tes, soalnya saya masukin lab. Itu tebal metalnya itu cuma 0,25 Pak, atap-atap itu Pak. Yang dijual di toko-toko material. Menyedihkan banget gitu loh. Makanya sebentar setelah berjalannya waktu kena angin dia melengkung, akhirnya bocor. Begitu Pak. Dari Abdul Rahma, untuk penanganan korosinya seperti apa? Karena setelah dibubut atau bajanya dipotong, apakah lapisan anti karatnya akan hilang atau seperti apa? Oke, jadi perlu diketahui sama teman-teman, lapisan daripada pelindung korosi yang ada di Bajaringan, profil apapun, itu dia apabila dia di cutting ya, dengar ya, apabila dia di cutting, itu dalam beberapa, gambar saya kelihatan ya, dalam beberapa menit dia akan melakukan reaksi seperti halnya mirip kayak tembaga. Dia akan membentuk komponen kimia sendiri untuk menutup yang luka itu otomatis.
ya itu yang ada. Jadi dia itu pada saat di cutting dapat berapa menit dia akan nutup. Jadi dia nggak bakal ada karatan di sambungannya itu. Seperti itu kira-kira. Jadi nggak perlu habis di cutting, kita kan semuanya cut to length. Berarti kalau habis cut to length kita potong, terus kita lapis-lapis di ujungnya. Enggak ada seperti itu. Oh, jadi dia langsung tutup lagi. Ada bahan, ada reaksinya itu udah diteliti seperti itu. Jadi dia akan nutup sendiri ya, ngerti ya? Kayak kalau di darah itu kayak hemoglobin gitu loh. Jadi dia menutup sendiri lukanya gitu. Seperti itu Pak kira-kira. Ini kalau ada teman-teman yang blueskop bisa jelasin nih. Jadi Pak Agus Kurniawan, untuk penyambungan baja ringan dengan menggunakan las, apakah ada metode khusus? Saya belum pernah melakukan, cuman di peraturan SNI ada Pak. Demikian Pak. Lanjut Pak. Oke, ini dari Pak Bambang Teta Sentosa tadi, ini perbandingan FUFY-nya baja dianggap tidak detail. Tadi sudah ya Pak ya? Udah. Dari Bagus Rizal Riansah, apakah baja CFS dan baja konvensional masih dapat dikombinasikan pada profil untuk kondisi-kondisi efisiensi dan tertentu? Tentu Pak, tentu. Tadi juga Pak Gatot sudah mempresentasikan. Jadi di kondisi tertentu biasanya untuk efisiensi baja konvensional yang besar-besar ya raksasa yang tidak bisa di cover oleh menggunakan CFS itu akhirnya yang untuk efisiensi berat dan lain-lain untuk gordeng dan purlinnya atau beratnya dia menggunakan baja ringan. Tadi Pak Gatot 18 meter ya. Karena saya panjang 18 meter. Demikian Pak. Jadi akibatnya dia akan reduce dari berat struktur secara menyeluruh. Bisa Pak. Ini kalau ini banyak yang tanya terkait dengan perawatannya itu, walaupun minim perawatan kan tadi ada risiko kayak apa namanya karat juga kan masih ada tetap ada risiko walaupun lebih kecil ya Pak dibandingkan baja berat. Nah itu sebenarnya standar perawatannya itu seperti apa ya Pak ya? Nanti aja Pak pas kita ketemu di Januari. Jadi nanti saya praktekin cara merawat baja ringan seperti apa sih. Karena saya sendiri menggunakan baja ringan yang non struktur ya. Itu kena air terus loh Pak. Buat hidroponik Pak. Saya bikin pakai CFS G450 Pak, nggak tanggung-tanggung. Belum ada kayaknya di Indonesia yang bikin hidroponik pakai CFS 450, mungkin cuma saya. Saya bikin sendiri. Itu berat banget. Itu kan kena air terus. Itu udah lebih dari 15 tahun nggak ada karatan. Seperti itu Pak. Kena air terus kan kena tetesan-tetesan hidroponik. Seperti itu Pak. Jadi nanti di pabrik kita jelasin Pak. Jadi teman-teman yang di bidang yang lain yang masalah kimia segala macam tadi Indopulin akan jelaskan. Lanjut Pak. Dari Pak Teguh Budi Pratama, apakah bisa baja ringan dikombinasikan dengan beton sebagai struktur komposit? Untuk analisanya bagaimana ya? Bisa contohnya kan itu metal deck itu kan komposit Pak. Metal deck itu kan komposit baja ringan dengan beton. Contohnya. Yang penting dia tidak boleh ditutup dicor langsung di komposit seperti halnya WF yang ditutup sama beton itu nggak boleh Pak. Karena dia nanti kena sulfatnya itu akan berkarat susah ngerawatnya galvanis. Kalau metal deck itu kan juga sebenarnya sama juga Pak, kena cor beton juga Pak. Iya kena cor. Cuman kan dia posisi terbuka. Jadi air itu nggak ngendap di situ Pak. Makanya metal deck kan umumnya ada di dalam gedung. Jadi tidak kena hujan, tidak panas. Selama ini nggak ada masalah Pak. Contohnya di Tamrin City. Tamrin City itu kan juga itu blueskop dulu Pak yang supply. Nah itu semuanya pakai metal deck itu. Itu termasuk komposit. Cuman untuk kolom saya nggak recommended ya untuk dicor gitu atau apa. Banyak orang yang lakukan, cuman itu salah, nggak boleh Pak. Karena di SNI-nya di code-nya juga nggak ada. Nggak ada Pak di code-nya. Oke.
Ini dari Pak Joshua Kenny. Untuk desain purlin Z dan penampang yang non-simetris, apakah beban gravitasi di purlin atap yang datar ataupun miring perlu diuraikan ke sumbu-sumbu principal axis atau boleh langsung desain terhadap sumbu horizontal dan vertikal yang rata dengan dek atap? Keduanya bisa, Pak. Keduanya bisa. Silakan aja, tapi idealnya ya ke arah sumbu lokal, Pak. Idealnya ke arah sumbu lokal. Lanjut, Pak. Dari Pak Ihsan Prasetyo, perbedaan PEB Bapak dengan PEB Vietnam seperti apa ya, Pak? Nggak ada PEB Bapak dengan PEB Vietnam, Pak. Mungkin yang dimaksud PEB Vietnam itu adalah PEB Happy. Jadi banyak di Vietnam itu, dari mulai perusahaan-perusahaan asing dan juga yang ada di Vietnam, yaitu kebanyakan itu hanya ngejar biaya produksi di sana, upahnya murah. Jadi beberapa vendor yang di Indonesia banyak yang pabrikasinya di Vietnam. Jadi itu masuk adalah PEB Happy, Pak. PEB Happy. Kalau yang PEB yang sedang saya jelaskan ini adalah PEB menggunakan baja ringan CFS G450. Demikian, Pak. Ini dari Bu Indah Rosanti, contoh kolom ke pondasi tadi sebenarnya sudah ada Sudah ada. fotonya ya, Pak. Mungkin nanti Bu Indah bisa cek lagi di materi presentasinya, itu ada apa namanya dia dari Pak Farhad Sahab. Kalau bangunan ada OHC di dalam, apakah sebaiknya dibuatkan kolom terpisah dengan profil baja yang normal serta pondasi terpisah? Ya terpisah, Pak. Tadi kan saya bilang ini kan mirip-mirip komposit juga. Harus dipisahkan. Jadi jangan coba dikomposit dengan material-material lain. Ya, kira-kira begitu, Pak. Sudah. Ini dari Pak Ali Arifin Suparlan. Penentuan tebal coating fungsi lingkungan itu adakah penentuan standarnya? Nanti di dalam rencana pertemuan Januari akan dijelaskan, Pak. Karena itu di bidang orang ini produksi, Pak. Orang produksi. Tapi ini sebenarnya ada ini ya Pak, sudah ada standar untuk ininya ya? Sudah. Tapi bisa custom. Bisa custom, tapi pesanan koilnya tentunya ada minimum order. Begitu, Pak. Oke. Jadi itu ada standarnya, Pak Budi. Jadi biasanya di suatu lingkungan tertentu itu ada sudah ada studi mengenai laju korosi ya, Pak. Biasanya di pinggir laut laju korosi di galvanis itu 0,25 mikron per tahun. Nah itu nanti yang kita komparasi, Pak, terhadap apa namanya request dari customer. Memang dari awal sudah harus terbuka tuh, Pak. Ini sebenarnya bangunan difungsikan untuk apa, lokasinya di mana. Juga jadi isu kalau ada penyimpanan pupuk, Pak Budi. Nah, betul. Pupuk itu asam. Pupuk itu galvanis tidak kuat, jadi nanti harus di-coating kembali. Jadi dari awal si klien ini sudah harus terbuka mengenai untuk apa? Ya, untuk apa penggunaan building ya, bahan kimia. Ya, jadi ini sama kayak pertanyaan Pak Bayu Muhammad Taufik ini ya. Jadi kalau bagaimana ketahanannya jika digunakan untuk gudang pupuk? Apakah coating galvanisnya bisa tahan terhadap uap es atau asid dari pupuk gitu? Nah, iya. Iya. Ini pada prinsipnya bisa, tapi materialnya harus ini ya, apa namanya custom gitu, isinya gitu ya Pak ya? Custom, terus nanti juga mungkin pakai sistem tertentu orang MEP, misalnya ditambah exhaust. Ya, supaya sirkulasi daripada kadar asam berkurang kayak gitu loh, Pak. Ya. Terus kalau roughly cost per meter perseginya berapa untuk bangunan gudang dengan PEB Light ini? Oh, belum bisa kita sampaikan di sini, Pak. Nanti aja pas kunjungan pabrik. Ini terakhir ini pertanyaan, maksudnya karena sudah 4:30, ini terkait dengan sumber material. Apakah Indopurlin penyedia satu-satunya di Indonesia atau adakah kompetitor lain? Kemudian profilnya apakah impor dari luar negeri atau produksi dalam negeri? Saya pikir banyak, Pak. Kayaknya di peserta webinar ini yang mirip kayak Indopurlin, feeling saya ada 5 atau 6 deh. Cuman pada nggak nanya aja nih. Lanjut, Pak.
Jadi intinya di Indonesia sudah ada beberapa ini ya penyedia apa namanya PEB LED ini ya Pak ya. Ada Pak, ada. Terus untuk materialnya sendiri itu apa namanya koilnya itu apakah sudah diproduksi di Indonesia atau harus impor Pak? Sudah ada di Indonesia Pak. Jadi sekarang material itu lokal sudah ada, impor dari Vietnam ada, pertama-tama dulu dari Australia. Sekarang sudah banyak yang bikin Pak, lokal Pak. Jadi untuk TKBN gampang Pak. Jadi udah material lokal semuanya. Oke Pak, mungkin karena sudah jam ini ya Pak, 4:30 gitu ya. Tadi janjinya kita sudah sampai 4:30. Jadi mohon maaf, mungkin masih banyak pertanyaan juga yang belum terjawab dari teman-teman semua karena ternyata pertanyaannya hampir 100 pertanyaan lebih Pak. Gitu. Jadi mungkin kita nggak bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jadi mungkin nanti mungkin kalau ini nanti juga datanya akan saya sampaikan ke Indopulin, mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa di follow up juga dari Indopulin gitu ya. Gitu. Di grup Telegram bisa. Ya, nanti juga mungkin tadi sudah kami sampaikan kita juga ada grup Telegram untuk diskusi struktur baja. Jadi nanti teman-teman yang apa namanya pertanyaan yang belum dijawab nanti bisa didiskusikan juga nanti di grup Telegram ya, biar kita sama-sama tahu juga bisa belajar bareng gitu. Oke, mungkin seperti yang kita janjikan tadi, kita apa namanya giveaway ya. Ini nanti giveaway-nya kita ada 2, ada satu smartphone dan satu apa namanya coffee maker ya. Tapi nanti saya akan undi. Tapi nanti untuk tadi info dari Indopulin nanti ada pajak hadiah sebesar 25% itu jadi ini apa namanya pemenang ya gitu. Nah ini saya share screen dulu. Nah, sudah kelihatan ya. Ini sudah ada data. Saya ambil dari peserta yang hadir saja. Peserta yang hadir hari ini ada sekitar 1.500-an. Jadi data ini sampai nggak kelihatan. Ini adalah data peserta yang hadir. Ini mungkin untuk yang pertama kita ini ya pemenang untuk coffee maker dulu ya. Gitu. Ini kita undi. Pastikan teman-teman sudah follow IG-nya ini ya, IG-nya Indopulin ya. Selamat kepada Pak Stanley Patiselano. Saya catat dulu. Ini untuk coffee maker nanti yang pemenangnya adalah Pak Stanley Patiselano. Nah, nanti untuk detailnya nanti akan di follow up oleh ini ya timnya Indopulin ya. Nah ini kemudian untuk IG-nya apa? Oh IG-nya. IG-nya Pak Stanley. Ya nanti mungkin dari ini Pak apa dari tim ya. Dia follow up ya Pak. Oke. Ini kemudian untuk smartphone-nya ya, untuk smartphone kita jalankan lagi. Tadi ini ada Pak Kurniawan ya. Tadi kayaknya bagus Kurniawan tadi ada beberapa kali bertanya ya. Pastikan sudah follow ya. Tadi nanya dia. Atau sudah dinyatakan menang baru follow ini. Nanti kalau belum follow nanti
gugur. Nanti harus di apa namanya apa undi lagi nih ya. Oke. Agus Kurniawan nggak ada nama Instagram. Soalnya di data ini kan nggak mencantumkan IG-nya soalnya Pak. Nggak ada. Namanya Agus aja, Agus Kak. Ada ini sudah di set ya di ini ya follow ya. Iya, tapi untuk yang pertama udah dapat Pak, untuk yang kedua Pak Agus belum dapat. Oh gitu. Takutnya nama Instagramnya pakai kode Pak. Misalnya Agus apa dapat gitu. Coba. Atau kita ini satu lagi ya. Boleh satu lagi. Sebagai cadangan ya. Sebagai cadangan ya Pak. Iya boleh. Untuk yang pertama sudah dapat, untuk yang kedua saja Pak yang belum dapat Pak. Iya, ini nanti kalau Pak Agus belum konfirmasi IG-nya, berarti jatuh ke Pak Joko Yulianto. Ya, coba dicek dulu. Agus di Joko apa? Oh bukan Joko Sutrisno dia Pak, nggak ada Joko Yulianto. Oh nggak ada juga, berarti putar lagi ya Pak? Putar lagi, ini buat coffee maker ya, yang tadi yang handphone. Oh yang ini Pak, ini yang smartphone Pak. Oh ini smartphone, sorry. Iya. Oh ini, ya ini smartphone ya. Yang pertama coffee maker. Ayo, mungkin teman-teman harus follow IG-nya dulu supaya nggak jadi. Albert, coba cek dulu Albert. Gak ada followernya Pak, belum follow Albert. Ya, wah, lagi nih tadi. Ini kalau mau yang sudah dimenang. Ini nih Pak Agus Kurniawan tadi, ini Pak. Apa konfirmasi? Iya, IG-nya guskur.design. Coba sebentar, guskur.design. Ada, dapat. Ini Pak Agus Kurniawan ya. Ya, guskur.design. Oke. Selamat Agus, selamat. Oke. Terus? Ya, jadi yang untuk smartphone dimenangkan oleh Pak Agus Kurniawan, ya, untuk coffee maker oleh Pak Stanley Patiselano. Oke. Udah dapat dua-duanya. Oke, nanti kami akan mengkonfirmasi by direct message kali Pak untuk alamatnya ya. Yap. Baik. Oke Pak. Untuk follow up-nya nanti nanti dari tim Indopurlin ya akan memfollow up teman-teman ya. Nanti kalau kok sudah menang kok nggak di follow up, nanti bisa WA saya. Takutnya nanti dikira gimmick aja nanti. Oke, terima kasih. Kita sudah hampir 3,5 jam ternyata untuk webinar kali ini, Pak. Terima kasih luar biasa. Apa yang disampaikan Pak Edi, Pak Gatot, gitu ya, sudah memaparkan terkait dengan PEB ini. Semoga ini bisa jadi pengetahuan buat teman-teman semuanya, dan harapan kami sebenarnya ini jadi bisa memberikan solusi ke teman-teman semuanya gitu ya. Jadi kan kadang kita hanya berpikir hanya karena kebiasaan taunya baja itu ya seperti itu gitu. Padahal mungkin sekarang ini ada teknologi lain gitu ya. Mungkin itu bisa menjadi memberikan nilai lebih gitu ya. Gitu. Jadi ini juga bisa bagi owner sendiri ini mungkin bisa jadi efisiensi terhadap biaya, terhadap dan kualitas gitu ya, karena tadi seperti disampaikan Pak Gatot tadi, sebenarnya ya tidak hanya inisial cost-nya saja, secara maintenance ini juga bisa lebih minim maintenance dibandingkan untuk baja berat gitu. Bagi teman-teman, mungkin bagi konsultan atau kontraktor juga ini bisa juga ini bisa menjadikan mungkin value engineering bagi teman-teman semuanya. Kalau sudah desain, ternyata kok mungkin teman-teman
secara biaya kok masih ngerasa tinggi atau mungkin waktunya atau yang lainnya gitu, mungkin dengan ini bisa juga jadi apa namanya alternatif lain gitu ya, yang bisa memberikan nilai tambah ke owner gitu. Ya sekali lagi mungkin ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya gitu. Mungkin terakhir mungkin ada tambahan dari Pak Gatot atau Pak Edi. Baik, Pak Budi, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini Pak. Dan harapan kami memang kita bisa menjadi suatu pilihan solusi ya Pak untuk building material. Karena kalau kita lihat di luar negeri kan secara penggunaan sudah sangat luar biasa. Jadi kita di sini coba memberikan suatu opsi, oh ada material CFS yang mempunyai kualitas tinggi, tinggal bagaimana nanti dari sisi engineering sebetulnya Pak. Jadi kan kalau material hanya barang mati Pak, tinggal nanti dari sisi engineering bagaimana bisa menggunakan material yang mempunyai karakteristik bagus ini bisa kita pakai dalam dunia konstruksi sehingga bisa memberikan kontribusi ya Pak yang positif bagi dunia konstruksi di Indonesia. Mungkin itu dari kami Pak Indopulin. Terima kasih Pak Budi. Siap, terima kasih sekali lagi kepada Pak Edi, Pak Pak Gatot, kemudian dari Indopurlin juga yang sudah bersedia sharing knowledge gitu ya. Harapannya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan mungkin nanti bagi teman-teman yang masih sangat tertarik terkait dengan ini, masih penasaran bagaimana sih proses produksinya. Tadi dari Indopurlin menjanjikan nanti mungkin di tahun depan, awal tahun depan itu kita bisa mengadakan seminar on factory ya. Jadi teman-teman bisa langsung melihat wujudnya seperti apa dan mungkin nanti diskusinya bisa lebih ini lagi ya, lebih intens lagi gitu. Jadi bagi teman-teman nanti mungkin kita bisa ketemu lagi di bulan di tahun depan lah gitu. Untuk informasinya mungkin kita akan informasikan di grup gitu ya teman-teman. Jadi kita juga ada grup, saat ini ada grup Telegram Baja gitu. Jadi silahkan manfaatkan itu juga untuk diskusi karena memang kemarin di grup di WA itu memang cukup intens diskusinya terkait Baja. Jadi kami harapkan dengan kita pindah ke Telegram itu juga bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Teman-teman yang gabung juga bisa lebih banyak dan endingnya juga konstruksi kita jadi bisa lebih baik lagi gitu. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dari kami. Semoga bisa next gitu. Itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, Pak Gatot. Terima kasih Pak. Siap. Monggo Pak kalau mau ini di close saja. Ya, siap. Ya. Oke, mungkin mengingatkan bagi teman-teman yang belum ngisi feedback, silakan isi feedbacknya ya, karena nanti sertifikatnya tidak akan terkirim kalau teman-teman nggak isi feedbacknya, gitu ya. Ini saya kirimkan lagi di di chat juga saya kirimkan lagi untuk link feedbacknya ya. Terus kemudian kalau ada beberapa yang sudah ngisi langsung keluar, ada juga yang mungkin belum ngisi, gitu ya. Belum sudah ngisi tapi belum terkirim sertifikatnya, ditunggu saja ya. Maksimal 1 hari itu harusnya sudah terkirim semuanya. Karena yang ngisi feedback itu ada 1.500-an lebih, jadi karena kapasitas pengiriman email itu sehari cuma sekitar 1.500 gitu ya. Jadi mohon bersabar saja, nanti yang penting teman-teman sudah ngisi, itu nanti pasti akan terkirim gitu ya. Terus bagi teman-teman yang belum gabung di grup WA webinarnya, silakan gabung karena nanti segala sesuatu informasi terkait webinar ini nanti kami informasikan di grup WA gitu ya. Jadi nanti kami akan sampaikan semuanya di grup WA gitu.
Terus nanti untuk rekaman, nanti webinar ini juga tadi kita rekam. Nanti mungkin teman-teman yang tadi ada yang ketinggalan atau ada yang belum, maksudnya mau diperdalam lagi, nanti ada rekamannya. Teman-teman nanti bisa akses rekamannya. Nanti akan kami infokan di grup WA kalau sudah bisa diakses rekamannya, gitu ya. Jadi pastikan teman-teman gabung di grup WA-nya, gitu. Jadi grup WA-nya juga saat ini sudah ada 9. Nanti teman-teman bisa pilih salah satu saja, gitu ya. Kalau sudah gabung di salah satu, sudah nggak usah gabung lagi, karena informasi yang akan disampaikan sama semuanya, gitu. Oke, mungkin itu saja. Nanti terkait kalau masih ada pertanyaan, nanti teman-teman juga bisa diskusi di grup Telegram ya. Saat ini sudah ada 600 orang yang gabung, jadi teman-teman silakan nanti kita yang mungkin pertanyaannya yang belum terjawab nanti bisa ini apa namanya, kita diskusikan juga di grup Telegram supaya nanti bisa lebih bermanfaat grupnya juga. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir dari tadi cukup lama. Hari ini webinarnya 3 jam ya, 3 jam lebih gitu. Nanti minggu depan kami masih ada webinar lagi. Ini kita bahas mengenai precast. Kebetulan yang ngisi Pak Gambiro, dulu beliau engineer dari Wika Beton, gitu. Beliau pengalaman beliau terkait dengan precast itu sangat banyak juga. Jadi nanti minggu depan kita akan bahas tentang precast, jadi perkembangan precast di Indonesia juga. Itu nanti cukup banyak yang mau di-share juga sama Pak Gambiro. Nanti teman-teman bisa gabung lagi di Jumat minggu depan ya, sama seperti jam 2 nanti gitu. Semoga bisa bermanfaat buat teman semua. Sekali lagi terima kasih, izin kita live dulu ya. Sampai ketemu di minggu depan. Untuk bagi teman-teman yang besok ini ikut shortcast mengenai perancangan Sirwal, nanti akan ketemu lagi saya ya. Jadi jangan bosan ketemu saya gitu. Jadi kita besok pagi kita akan mulai shortcast untuk perancangan Sirwalnya selama 2 hari gitu ya. Kemungkinan cukup banyak yang akan disampaikan Mas Bobi besok ya, karena materi Sirwal ini belum banyak juga diajarkan waktu maksudnya di kampus S1 juga nggak terlalu disinggung, sampai S2 pun juga kadang nggak terlalu detail gitu ya. Jadi sampai ketemu besok yang sudah daftar shortcast perancangan Sirwal ya. Oke, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Sampai ketemu besok yang ikut shortcast. Sampai ketemu minggu depan lagi yang ikut webinar di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.